Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Batu atau Atos ya teman-teman ya. Hari ini kita ngolah batu lagi teman-teman. Kita ngolah batu kuarsa lagi. Kita bentuk berbeda ya teman-teman ya. Ini bentuknya saya bentuk segitiga, tapi sebelumnya kita memilih bahannya dulu teman-teman, karena kadang kita ngolah kayak gini nih, ada jatuh retaknya, ada bintik-bintiknya lah, ada apanya lah ya, yang kasar-kasar kelihatannya. Kita buangi saja dari awal, kita bentuk dulu, hilangkan kotorannya, dan berikutnya nanti kita amplas ya teman-teman ya. Kita ada beberapa bahan ini untuk mencari yang bersihnya ya teman-teman ya. Ada 4 5 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tapi kita coba bersihkan satu demi satu untuk cari yang bagusnya ya teman-teman ya. Ini hampir selesai ya teman-teman ya. Kita lihat, nah kita bentuk seperti ini dulu ya teman-teman, nggak usah dibentuk untuk proporsional bentuknya, nanti kita bentuk seadanya dulu, dan langkah berikutnya nanti kita amplas. Ini ada bahan satu lagi, kita kikis juga untuk perbandingan nantinya ya, warna yang bagus dan juga seratnya minim ya teman-teman ya, setidaknya minim lah, biar nggak pecah waktu dibentuk nanti teman-teman. Kita olah satu, kita bentuk dulu, hilangkan yang kasarnya lagi ya teman-teman ya, supaya nanti diamplas enak, dia nggak bergedel gitu ya. Untuk batu jenis kuarsa seperti ini ya teman-teman, ini agak susah gampang, karena batunya ini bila dikasari juga bakal pecah ya. Kalau dikasari nggak seperti batu Sulaiman. Kalau Sulaiman sih mah hajar aja jadi gitu. Kalau yang jenis seperti ini memang agak ribet teman-teman, kepanasan sedikit karena benturan, karena uratnya masih ada, kadang itu yang menjadi indikasi pecah nantinya ya. Kita selesaikan dulu ini bentuknya beberapa ini, baru kita amplas nanti supaya mudah melihat uratnya nanti ya teman-teman ya. Yang bagian ada retaknya kita buangi dulu supaya mudah nantinya mengolah, menentukan bentuknya ya teman-teman ya. Untuk proses pembuatan batu faset itu membutuhkan waktu yang agak lumayan lama ya teman-teman ya, karena saya menggunakan alat-alat seadanya atau alat-alat manual ya, dikarenakan itu saja ya. Nah, ada juga yang karena ini kita harus melihat karakter batunya juga, nggak asal hajar langsung jadi ya teman-teman ya. Kadang juga kalau kita nggak tahu karakter batu seperti batu per opal atau batu-batu yang agak riskan, agak rawan di cutting, itu bakal pecah ya nantinya ya. Nanti kan jadi kerja 2 kali akhirnya. Ada beberapa batu yang memang agak mudah difaset, contohnya seperti batu-batu Yaman atau jenis batuan yang lainnya ya, batu-batu yang enggak mudah pecah atau retak. Kalau jenis yang seperti ini, kristal ini, salah pengerjaan bisa langsung retak ya teman-teman ya. Ya, banyak hal yang bisa kita perhitungkan dalam proses pembentukan batu ya teman-teman ya. Contohnya urat, terus itu ketebalan batu, ada crack atau tidaknya, ada cacatnya. Nah, kalau bisa kita ambil yang paling bagusnya di antara batu atau di antara bongkahan itu ya teman-teman ya, baru kita olah. Jangan asal diolah, nantinya akan ini jadi hambatan waktu proses finishing nanti teman-teman. Nah, ini untuk bahan yang terakhir ya teman-teman ya. Ini bahannya lumayan bening, namun kita harus perhatikan juga, kita kikis lagi supaya lebih rata permukaannya, waktu diamplas nanti lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, ini hampir selesai semua ya teman-teman ya, dan langkah berikutnya akan kita lakukan pengamplasan dalam bentuk bahan ya teman-teman. Lanjut kita ke mesin amplas. Nah, ini kita ada 4 bahan, kita akan amplas semuanya ya.
Yang mana yang masih ada uratnya kita tinggalkan, dan yang tidak ada uratnya kita buat ya teman-teman ya. Nah, namun paling dari 4 ini kita buat contohnya ini cuma 1 ya teman-teman ya, supaya nggak terlalu panjang videonya dan ya nggak di skip ya. Oke, nah, kita amplas di permukaan yang rata dulu ya teman-teman ya, karena biar kelihatan urat-urat di dalamnya. Kalau nggak diamplas nggak kelihatan nanti teman-teman. Waktu sudah jadi, kalau sudah kita bentuk tanpa diamplas, kadang itu masih ada aja urat-urat yang tertinggal gitu. Dan ini hasilnya kita sudah amplas ya, ini masih ada 1 di bagian sini ya teman-teman ya, bisa lihat sendiri itu ada cracknya. Nah, tuh kelihatan ya teman-teman ya, ada crack yang dari samping tuh ya. Ini yang agak lumayan bersih, yang ini kita bisa lihat ya tanpa ada retakan-retakannya, dan yang ini bersih ya teman-teman ya, nggak ada retakan juga. Nah, dan ini masih ada ini teman-teman, urat halus saya pilih jadi 3 ini kita bentuk, tapi ya saya bentuknya paling cuman 1 saja ya dulu, untuk sekedar contoh teman-teman. Bila mana teman-teman mengolah batu pinyang air atau kecubung air, wajib kita lakukan pengamplasan waktu awal itu ya teman-teman, supaya mudah memilih bentuk nanti yang akan kita buat ya teman-teman ya. Untuk bahan ini coba saya mau olah jadikan batu akik ya teman-teman ya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya, batu jenis kecubung air atau kristal es atau quartz atau kuarsa jenis seperti ini kok dilakukan pengamplasan di amplas 1000 pecah ya teman-teman ya. Nah, ini ada rahasianya teman-teman. Waktu teman-teman melakukan pengamplasan itu jangan ditekan ya teman-teman ya, jangan terlalu panas, dan juga jangan ada benturan pada ban amplasnya. Jika teman-teman menggunakan ban amplas yang benjol atau nantinya kan kalau benjol tuh terjadi benturan, nah itu yang jadi pemicu pecahnya batu nanti ya teman-teman ya. Kalau bisa ban amplasnya halus dan tidak membentur ke batu. Nah, itu aja rahasianya teman-teman. Mau pakai amplas jenis berapa dan amplas model seperti apa, itu nggak bakal pecah. Kalau dia ada benturan pasti pecah teman-teman. Nah, kita bentuk dulu di bagian yang ini, sudah kita retaknya sudah kita buang ya teman-teman ya. Retaknya sudah kita buang dan kita tinggal bentuk batunya. Mudah-mudahan mantep josnya gitu ya. Ini kita bentuk mengikuti pola batunya, karena batunya rada segitiga jadinya saya membentuknya segitiga ya teman-teman ya. Saya bentuk segitiga sama kaki atau sama sisin ya. Nah, jadi saya ini nama batu yang model fasadnya saya kurang paham, cuman saya ngelihat aja punya orang, saya ikutin caranya. Oh, ternyata ya ada sedikit mirip-mirip sedikit lah ya teman-teman ya, jadinya seperti itu. Sebenarnya saya nggak ada guru, ini cuman belajar otodidak aja. Lihat-lihat hasil punyanya orang yang dari, contohnya yang dari Bangka Belitung, kadang kan mengating ya, ada dari Ketapang, kadang di katingnya juga. Saya ngikutin aja cara-caranya, tapi saya belum ada dana untuk beli alatnya, jadi saya coba pakai alat-alat sederhana saja. Untuk bahan-bahan yang dari kecubung ini kan banyak ya teman-teman ya, ada dari Pangkalan Bun, ada dari ya Bangka Belitung, ada juga dari sini sendiri, ada juga dari ya di setiap tempat kadang ada bahan yang seperti ini. Cuman kita harus memilih bahan yang terbaiknya ya teman-teman ya, kalau ingin membuat batu yang memang bagus ya. Oke, kita selesaikan pembentukannya ya teman-teman ya, sampai simetris dan tidak panjang sebelah atau gimana ya teman-teman ya, supaya enak nanti motong batunya. Oke, lanjut kita ke proses pengamplasan. Oke, kita sudah masuk ke proses pengamplasan ya teman-teman. Sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 7 malam ya teman-teman ya. Ya dari tadi ini
pelan-pelan sampai ini ya, sampai maghrib kerjanya. Ini nanti kadang ini sampai jam 1 malam baru selesai teman-teman. Makanya kadang saya nguploadnya juga agak kemalaman gitu ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe ya di subscribe ya teman-teman ya. Kalau perlu di like, dibagiin ya teman-teman ya, biar nggak sia-sia perjuangan saya. Ya ini sebenarnya ya gimana ya, termasuk edukasi atau bukan ya? Ya menurut saya sih termasuk edukasi ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman bisa subscribe dan bisa like video ini, mudahan dimudahkan rezekinya teman-teman. Saya nggak bisa janji apa-apa karena ya apa yang mau saya janji. Oke lanjut kita ke topik ya teman-teman ya. Kita ratakan bagian apa namanya nih ya, sticknya ya teman-teman ya, supaya mudah memasang ininya, batunya ke stick, jadi enggak miring gitu. Kita ratakan dengan cara memutarnya seperti tadi ya. Dan berikutnya kita pasang batunya ke stick atau ini apa namanya, handle bor. Ini handle bor tuner ini saya pakai teman-teman. Jadi ada gear-gearnya, itu saya bisa manfaatkan untuk membentuk setiap potongannya ya. Ya dalam proses pembentukan potongan ini ya teman-teman, kita nggak boleh terburu-buru, nanti jadinya pecah kalau terburu-buru. Hindari benturan dari amplas ya. Kalau amplasnya masih membentur, perbaiki lagi sampai tidak ada benturan di amplasnya ya, dia cuma menggesek saja ya. Karena ini bentuknya segitiga, saya harus memotong 3 bagian dulu ya teman-teman ya, seperti ini. Nah 3 bagian ini kita potong dulu untuk menempatkan setiap potongan pas atau tidak untuk bentuk yang segitiga seperti ini ya teman-teman ya. Bila mana potongan segitiganya sudah selesai atau juga arahnya sudah selesai, kita coba ke sudut yang lainnya lagi ya teman-teman ya. Kita robah handlenya yang ini, yang saya pegang yang ada bulu-bulunya ini kan ngancing bagian gearnya ya teman-teman, tuh kelihatan ngancing bagian gearnya, jadinya dia tidak bergerak waktu kita potong ya teman-teman ya. Kalau sudah selesai, pindah lagi ke potongan berikutnya, kita pindahkan gearnya juga ya teman-teman, dan seterusnya seperti itu. Sebenarnya handle cutting ini mau dari apapun bisa jadi ya teman-teman ya. Terkadang orang pakai ram saja, ram besi, ram itu bisa dipakai jadikan dudukan. Terkadang juga kayu dibikin dudukan, ada juga besi berbentuk persegi 8 dijadikan dudukan. Dan begini hasilnya ya teman-teman ya. Kita sudah potong beberapa bagian keliling ya. Nah, ternyata lumayan pas ya penaruhan tadi sudutnya. Oke, seperti ini. Kita potong di yang lainnya lagi, bagian yang lainnya pindah tabnya ya, jadi bersap gitu nantinya. Tuh atas bawah sudah saya potong ya teman-teman ya, bisa dilihat ya seperti itu ya teman-teman ya. Pelan-pelan kita potong ya, hati-hati takutnya kena benturan. Dan proses berikutnya adalah proses pengkilapan teman-teman. Saya menggunakan pengkilapnya adalah plywood atau triplex yang tipis tuh ya teman-teman ya. Yang tipis, dan kita lapis jadi beberapa bagian ya. Kalau tidak gitu kita menggunakan kulit nggak bisa, menggunakan kalkir juga nggak bisa. Jadi saya menggunakan plywood atau triplex ya teman-teman, lebih mudah. Kita lanjutkan proses pengkilapan sampai betul-betul bersih ya teman-teman ya. Nah kita cek satu demi satu, kita cek sampai betul-betul bersih. Makanya saya harus melakukan fasad ini harus malam ya, malam hari, supaya kelihatan nampak kilaunya, jadi kelihatan juga beset-besetnya di bagian mana ya, untuk dikurangi, diminimalkan besetnya. Oke langsung kita lihat ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat dari tampak bawah seperti itu, dan coba kita lepas ya seperti apa hasilnya.
menarik apa enggak, karena saya juga permulaan ini membentuk yang segitiga seperti ini ya. Dan ini kita lihat ya teman-teman ya, bagian bawahnya sudah selesai, bagian atasnya belum selesai, namun kilaunya sudah mancar sekali ya teman-teman ya, bisa dilihat seperti itu. Dan kita lanjutkan ke proses berikutnya, memotong bagian atasnya ya, atau tabelnya. Oke, lanjut kita lem lagi di stick ya teman-teman, tapi posisinya kita balik teman-teman. Lanjut kita ke proses pemotongannya teman-teman. Nah, kita proses pemotongannya seperti tadi juga. Kita awali dari yang tengah dulu, atau bagian tengahnya segitiga itu ya teman-teman ya, karena menentukan titik pas atau tidaknya fasad yang akan kita buat atau sudut yang akan kita buat ya teman-teman ya. Dan langkah berikutnya ke tab berikutnya lagi, ke sudut yang berikutnya lagi ya. Satu-satu sampai keliling sampai jadi teman-teman, pelan-pelan saja, jangan sampai pecah. Dan ini hasil jadinya ya teman-teman, bisa lihat. Nah, tuh masih jarang kan potongannya ya. Nanti kalau sudah kita pindah tab atau subnya, itu udah kelihatan banyak fasadnya, udah potongannya ya teman-teman ya. Proses pembuatan batu fasad seperti ini memakan waktu yang panjang ya teman-teman ya. Tidak seperti batu yang biasanya itu kabocon atau batu yang biasa-biasa saja ya. Ini memerlukan waktu setidaknya 2 hari untuk saya kerjakan satu batu baru selesai ya teman-teman ya. Ya, ini sudah kita potong beberapa sampai keliling ya teman-teman ya. Ini kelihatan ya, setelah kita bentuk 2 potongan ya, 2 sub potongan, kita berikutnya bentuk di bagian paling atasnya ya teman-teman, potongan ketiganya itu keliling, bisa dilihat seperti itu. Nah, itu nampak atasnya seperti ini tuh ya, kelihatan potongan-potongan yang bagian atasnya supaya lebih main teman-teman. Lanjut kita kurangi dulu pengganjalnya supaya sudutnya berubah teman-teman, sudut potongnya berubah. Kita kilapkan dulu ya teman-teman ya, kita kilapkan satu persatu potongannya ya teman-teman ya, biar kelihatan kilaunya. Kita cek satu persatu setiap potongan ya teman-teman ya, supaya enggak ada yang ketinggalan. Dan berikutnya kita kurangi lagi sudut tembaknya ya teman-teman ya, supaya ini berubah lagi sudut potongnya ya teman-teman. Dan ini hasil pengkilapan kita tadi ya, sampai betul-betul mengkilap supaya nanti pantulan cahayanya nembak teman-teman. Ini dari tampak atasnya seperti ini, dan hasil akhirnya adalah seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat seperti ini. Ini sudah pagi teman-teman, jam 6 pagi akhirnya selesai juga kerjaan kita. Mudah-mudahan berkah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, yang belum like atau komen, silahkan saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi video edukasi menggosok batu ya teman-teman ya, biar batu nggak sepi lagi gitu ya. Walaupun cuma seperti ini susah bikin videonya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman subscribe ya, jangan lupa di like. Oke, lanjut. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.